Pemirsa, belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia di sejumlah hotel dan penginapan melati di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan petugas ini menemukan pria dan wanita yang masih berstatus pelajar sedang berduaan di dalam kamar. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI melakukan razia di sejumlah hotel melati di sepanjang ruas Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas memeriksa satu persatu kamar hotel dan penginapan. Dan ditemukan beberapa kamar yang diduga PSK tengah melayani pria hidung belang. Ironisnya, di salah satu kamar seorang pria parubaya ditemukan bersama dua wanita yang diduga sebagai PSK. Tidak hanya itu, petugas juga merazia hotel melati di kawasan Kelurahan Lantora. Hasilnya, sejumlah pasangan muda-mudi yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar kedapatan berduaan di dalam kamar hotel. Dalam razia, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara 12 pasangan bukan suami istri yang terjaring razia langsung diamankan. 12 pasang yang kita bisa amankan malam ini, diambil semua identitasnya, dan beberapa terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dari beberapa hotel atau penginapan. Seluruh pasangan digiring ke kantor Satpol PP untuk didata. Sebagian dipulangkan ke keluarga, sementara lainnya diserahkan ke dinas sosial karena merupakan pekerja seks komersial dari luar daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah perbukitan longsor di Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Longsor akibatkan 2 rumah warga hancur serta akses jalan terputus. Ayuh. Alhamdulillah. Ayuh, umah habis. Pantang. Inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat pagi. 2 rumah yang ada di pinggir jalan dihantam tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena pagi sekitar pukul 6.30 warga sudah berada di luar rumah. Namun longsor tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan karena dikhawatirkan longsor susulan. Pasalnya curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih tinggi. Tandanya dulu longsor sedikit, baru besar lagi. Ya. Orang udah ngungsi. Iya. Memang nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Ini total. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau dan PLTA terputus total. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu, 7 orang korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Sementara itu, pemirsa, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan penanganan bencana telah mendarat di Padang, Sumatera Barat dan Aceh Besar, Provinsi Aceh.